Satu candlestick ini memberikan langsung 4 informasi. Jadi dua candle bearish dan bullish, istilah dalam trading biasanya. Halo bosku, mana kabarnya nih? Salam kenal sama saya, Pausan dari FS Trader Community. Konten kali ini spesialis buat bosku, terutama yang baru belajar di bidang trading. Di sini saya akan sharing secara tuntas mengenai dasar atau basic analisis teknikal. Ini sangat penting buat bosku. Permulaan awal untuk join belajar tentang trading harus dimulai dari basic dulu. Dasar-dasarnya seperti apa? Kita akan mulai perkenalan atau memahamin tentang chart grafik, bosku. Untuk chart grafik di sini saya akan tunjukkan secara umum. Grafik ini ada 3, bosku, ya. Yang pertama line chart. Line chart ini bentuknya seperti ini, bosku, line chart. Yang kedua secara umum biasa bentuknya bar chart. Yang ketiga itu candlestick. 3 model chart yang ada di platform MetaTrader, baik MetaTrader 4, 5, yang paling banyak digunakan bagi trader-trader profesional, keuangan, chart candlestick. Jadi sekarang saya akan bahas tentang apa itu candlestick. Berapa penting sih candlestick buat bosku? Kita akan mulai dengan materi dasar candlestick, bosku. Kita akan melihat tampilan grafik candlestick di layar. Di sini saya pakai preview, sama aja bosku ya tampilannya. Candlestick ya seperti ini, bosku. Di materi candlestick ini saya akan mulai dari perkenalan sejarah, bosku. Jadi sejarah candlestick ini diciptakan sama orang Jepang dulu pada tahun 1700. Secara umum dikenal candlestick Japanese karena berasal dari Jepang. Penciptanya kalau nggak salah Homa ya, Homa. Bosku bisa cek banyak ya di Google atau di YouTube. Candlestick ini, bosku, kenapa saya sangat penting sekali? Karena ini indikator utama bagi para trader profesional, bos. Saya juga memakai dari tahun 2002 untuk menganalisa suatu market. Kenapa harus pakai candlestick? Sekarang kita akan bahas tentang candlestick itu sendiri. Pertama, candlestick itu kalau kita gambar, bos, terdiri dari body. Ini body ya. Ada shadow. Nah, shadow atau bayangan atau ekor lah. Ada yang mengistilahkan ekor, shadow, lalu ada upper shadow, lower shadow. Lower shadow itu di bawah sini, kalau upper shadow di atas. Untuk masalah warna candlestick ini sebenarnya sih tergantung selera bosku. Tidak harus kalau candle naik harus warna biru, candle turun harus warna merah. Itu secara umum. Yang paling penting, bosku, tahu tentang apa sih yang diberikan dengan candlestick terhadap kita. Ini penting sekali, bosku. Kita akan sudah satu-satu. Satu candlestick ini memberikan langsung 4 informasi yang sangat berharga. Mulai dari upper shadow, low, harga terendah, body. Nah, ini body saya tulis. Sebaliknya, oke, untuk candle bearish saya kasih warna merah. Ini sama dengan candle naik, memberikan 4 informasi. Yang pertama itu informasi mengenai ini body, di bawah harga low, harga terendah pada time frame saat itu. Kalau bosku di sini candle daily berarti terendah pada hari itu. Di bawah ini harga close, harga penutupan pada hari itu, dan di atas ini harga open pada hari itu juga. Dan yang paling atas atau upper shadow ini high, harga tertinggi. Jadi dua candle bearish dan bullish, istilah dalam trading biasanya bearish. Kenapa sih dinamakan bearish? Bearish ini istilah diambil dari hewan bear, beruang. Jadi kalau menyerang dia nunduk ke bawah, bearish, namanya turun. Kalau saya sih istilahnya bearish atau seller nanti, karena candle bearish ini harga turun berarti volume jual banyak, seller menguasai, penjual yang dominan ya, penjual yang menguasai. Sebaliknya, kalau candle naik biasanya dikenal dengan istilah bullish ya, bull, sama istilah diambil dari hewan bull. Bull ini
kalau menyerang biasanya naik ya, nyeruduk naik. Candle bullish buyer menguasai, harga naik ya, hukum ekonomi ya. Suatu barang kalau volume pembelinya besar, harga akan naik. Volume pembeli ini anatomi candlestick. Candlestick itu representasi ya, representasi atau reaksi visual dari harga yang terjadi di market. Bentuk candlestick itu terdiri dari body, shadow atau ekor, dan memberikan 4 informasi: low, open, close, high. Oke, ini tentang candlestick itu sendiri, bosku. Dasar sebelum bosku belajar menganalisa tentang harga ini apakah naik, kita akan beli di mana, target profitnya di berapa, batasan resiko stop lossnya di berapa, apakah ini momentum waktu masuk posisi yang terbaik atau wait and see, diem menunggu dan melihat dulu. Sebelum ke sana, bosku harus memahami cara benar tentang candlestick. Jadi candlestick ini sama seperti manusia, sama seperti kita, bosku ya, punya body dan berbeda-beda. Ada yang gemuk atau full body, bosku. Pola-pola atau pattern candlestick kita akan bikin konten selanjutnya ya, tentang pattern ya, pola-pola candlestick. Jadi kita harus benar-benar memahami ya, memahami tentang apa sih dibalik tubuh atau body candlestick ini. Itu bisa kita pelajarin di materi nanti, candlestick pattern. Basic dasar tentang candlestick, bosku, yang harus pahami ini dulu, bosku. Bentuknya seperti ini, ekor bawah low, kalau naik open di bawah, penutupan di atas, tertinggi di upper shadow. Kalau turun sebaliknya. Ini harus paham dulu, bosku. Terus terakhir, bosku, bagaimana sih reaksi harga dalam membentuk candlestick ini? Bosku, perhatikan di sini. Bagaimana sih harga itu bergerak dan membentuk candlestick bullish atau bearish? Saya kasih contoh misalkan di pair euro USD nih. Ini level harga, ini waktu. Ini saya akan tunjukkan biar bosku lebih memahami secara detail dan jelas ya. Di setiap level, misalkan di sini harga saat ini euro harga 1.1291. Di setiap level itu ada order. Order siapakah itu? Yang pasti order para trader-trader profesional atau liquidity provider, bank-bank besar. Di bawah harga biasanya namanya order itu, kalau bosku nanti trade transaksi akan mengenal yang namanya eksekusi market sama pending order. Pending order ini terdiri dari buy limit atau limit buy, sell limit atau limit sell. Di bawah harga pasaran pada saat ini pending limit buy. Biasanya bank-bank besar kalau mau beli suatu mata uang, dia pengennya murah, sama persis seperti perdagangan. Seperti biasanya, bosku, kalau mau beli sesuatu atau bisnis dagang suatu barang, pasti kalau harga turun di bawah harga pasar murah, bosku akan beli sebanyak-banyak. Atau pesan harga, oh saat ini harga barang 10.000, kalau turun 7.000 saya beli 1 juta, turun lagi 5.000 saya beli lagi 5 juta. Bank akan melakukan seperti itu, bank pengusaha. Di atas harga pasar limit sell atau sell limit, pending order atau order jual. Di bawah order beli yang terjadi di market. Di setiap level ini ada order, entah 10 triliun, 20 triliun, 50 triliun, kita tidak pernah tahu. Di setiap level harga ada order. Kalau di bawah harga pasar order buy, di atas harga pasar order sell. Misalkan kita akan melihat reaksi harga dalam membentuk suatu candle. Pada saat harga di 12.90 di sini, cara mendadak HSBC membutuhkan mata uang euro sebesar 50 triliun. Berarti harga pasti naik, bosku. Kenapa? Hukum ekonomi, suatu barang kalau permintaannya tinggi, harganya pasti melambung naik. Maka uang euro terhadap USD dia akan naik. Pada saat naik dari level 12.90, kita tahu di market, di pasar ini hanya ada 2, buyer, seller. Buyer mencari seller, pembeli mencari penjual, penjual mencari pembeli.
Buyer ini posisinya SBC, seller posisinya Citibank, UBS. Buyer mencari seller, bos. Harga euro akan naik karena SBC memposisikan sebagai buyer. Dia membeli euro 50 triliun, harga otomatis akan naik. Mencari seller saat naik ke posisi sell limit, order limit sellnya Citibank 20 triliun di level 1365, order buy SBC yang awalnya 50 triliun jadi 20 triliun Citibank terjual habis. Di sini sisa 30 triliun. Sisa 30 triliun ini masih ordernya HSBC karena dia butuh 50 triliun. Seller menyediakan 20 triliun Citibank. Jadi masih buyer menguasai. Harga akan naik lagi. Dia mencari seller. Ketemu seller UBS 100 triliun. HSBC ordernya sisa 30 triliun, bosku. Temu seller UBS 100 triliun. Di sini sisa 70 triliun. 70 triliun ini milik order sell UBS yang 100 triliun UBS terjual 30 triliun dibeli SBC. Kalau kita lihat reaksi candlestick terhadap harga, candle akan naik, bullish candlestick, buyer menguasai, open di harga 12.90, SBC buy, harga akan naik. Di sini body candle, tubuh candle warna biru berarti naik, buyer menguasai, SBC menguasai di sini. Shadow harga tertinggi, dia memakan order sell Citibank 20 triliun, dia akan tertahan di sini dulu, bos. Tapi di saat harga di sini, buyer masih menguasai, ada sisa order 30 triliun belum kemakan. Candle selanjutnya visualnya dia akan tetap naik. Kenapa? Buyer masih menguasai, dia akan memakan order sell UBS yang 100 triliun ya, sisa 70 triliun karena order buy-nya 30 triliun. Nah, pada saat di level upper high ini sudah seller menguasai, bosku ya, udah seller menguasai, udah kebalik. Awalnya buyer menguasai SBC 50 triliun mau beli, dijual, Citibank makan 20 triliun, sisa 30 triliun, naik lagi, dimakan UBS karena UBS kelebihan stok euro, dia mau jual 100 triliun, makan 30 triliun, sisa 70 triliun. Berarti di sini seller menguasai. Jadi hukum ekonomi yang saya bilang tadi, ketika suatu barang seller lebih besar, volume jual lebih besar, harga otomatis akan jatuh, akan turun mencari buyer, Mas ya. Jadi harga di sini akan bereaksi secara otomatis turun mencari buyer. Tidak ada order limit buy, dia akan jatuh sampai mencari order limit buy di bawah. Nah, di sini ada ANZ yang membeli 50 triliun juga sama dengan SPI di level 12.10-an. Harga akan jatuh. Seller mencari buyer. Visual terhadap candlestick, jika seller menguasai, candlestick akan bearish. Reaksi harga terhadap candlestick akan berulang terus seperti ini. Mungkin bosku sudah sedikit mempunyai gambaran ya tentang basic pemahaman candlestick. Jadi berapa pentingkah candlestick bagi trader profesional? Penting sekali, bosku. Ini dasar yang harus bosku pahamin dulu. Dengan memahami, menguasai tentang candlestick aja, bosku akan banyak mendapatkan manfaat, pengetahuan ya. Salah satu yang terpenting ya di sini, bosku, kalau sudah memahami candlestick ya, setelah yang tadi saya jelasin, sudah dapat informasi 4 harga, low, open, close, high. Yang kedua, candlestick bersifat fleksibel. Fleksibel di mana? Bisa dikombinasikan atau dipasangkan oleh indikator lainnya. Ya, biasanya ada trader-trader yang memasang alat bantu, indikator, pendukung lainnya seperti moving average, RSI, osilator. Candlestick ini fleksibel, bisa. Dan yang paling penting lagi, bosku, bisa mengontrol psikologis trader. Kenapa? Sifat manusia, saya pribadi, bosku ya, mungkin bosku juga ya, sifat manusia kalau sudah berhubungan dengan uang ini akan muncul secara nggak langsung yang namanya serakah
emosi, terus muncul harapan-harapan palsu di sini sering. Kalau bosku beli harga turun, tunggu aja naik. Harapan-harapan terus, padahal kenyataannya akan jatuh terus. Dengan mempelajari basic dasar candlestick, psikologis yang saya tadi bilang bisa dikontrol dengan mempelajari candlestick, bosku. Ya. Nah, materi ini nanti saya akan buat berhubungan dengan supply demand itu ya. Hanya candlestick kita sudah bisa memahami perilaku tentang buyer dan seller atau supply demand. Itu yang paling penting, bosku. Pahamin dulu basic cara struktur, basic candlestick. Setelah paham dengan basic grafik chart candlestick, konten selanjutnya saya akan sharing lagi tentang pola-pola candlestick, perilaku candlestick itu atau candlestick pattern. Mungkin itu aja, bosku. Semoga bosku semangat untuk belajar. Jangan lupa like. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah ini, bosku. Follow juga media sosial kita fs.tradercommunity. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Saya Fauzan, see you to the next video. Salam profit, bye bosku.